Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmatnya bisa sampai ke bumi Anoa, Kendari, berkumpul dengan bunda-bunda yang soleha, bertemu para guru. Ustadz izin, terima kasih diizinkan ngaji bareng di sini. Semoga Allah selalu merahmati guru-guru kita beserta keluarga, juga para pengurus yayasan dan siapapun yang hadir. Ini hamba pilihan Allah ya. Datang ke sini dipaksa nggak? Nah, berarti nggak cuma sehat fisiknya tapi juga sehat imannya ya. Semoga wajah-wajah yang disaksikan ini adalah wajah-wajah yang Allah inginkan ada di dalam surganya. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya insyaallah. Sekali lagi salam takzim kami kepada para asatiz, bunda-bunda, ustazah, abang, kakak yang telah hadir. Terima kasih. Semoga pertemuan ini ada kebaikan dan manfaat yang bisa kita petik insyaallah ya. Apa judulnya hari ini? Masya Allah. Berarti kita santai ya, kan ini lagi main dan senda gurau ya. Tapi nanti kita sikapi dengan baik. Sebelum itu tadi izinnya Teh Yunda lahirnya 96 bukan 97 ya. Yang kuliah nggak apa-apa, bukan salah mbak, bahkan cuman baca, yang salah yang nulisnya, ya. Udah gitu, yang kuliah di UMSU, Teh Yunda, saya mah di Bandung, di Telkom. Ketemunya bukan di UMSU, di Bandung, di Darut Tauhid, ya. Lebih tempatnya di gedung Darul Haj, atau bahkan ada yang lebih spesifiknya lagi, ada yang jawab di depan toilet, katanya. Masya Allah. Terima kasih Zaza. Alhamdulillah. Enggak. Masya Allah. Jazakillahu khairan. Ya, ini berat kayaknya. Makasih. Alhamdulillah. Begitu. Jadi sayanya 91, Teh Yundanya 96. Seumuran enggak, Bu? Seumuran ya? Seumuran. Tenang, kalau ada yang usianya di atas kami berarti pasti pahalanya lebih banyak ya. Kalau ada yang usianya di bawah kami maka dosanya pasti lebih sedikit dari Koko ya, karena dari wajah-wajahnya sih kelihatannya nggak ada yang pernah jadi bandar judi ya. Nah, berarti kan Koko yang paling banyak dosanya ya. Udah gitu malah diizinin ngaji bareng dengan kalian. Wah, senang hati, gembira. Pergi kemanapun selalu ada hamba Allah yang bersujud. Luar biasa. Allah maha membolak-balikan hati. Ketemu nabinya enggak ya. Yang ketemu sama nabi aja dulu ada yang masih belum beriman tuh ke nabi. Ini ketemu nabinya enggak tapi beriman. Oh, hamba-hamba pilihan ini ya. Masya Allah. Baik, kita sudah di majelis ilmu. Maka perlu dicatat, majelis ilmu itu tempat menyucikan hati, menyucikan jiwa, bukan tempat untuk mencuci mata ya. Jadi nanti kita banyakin ngaji, diskusi, tanya jawab, ya, foto-foto mah bonus lah ya. Saya tahu itu juga harus penting ya. Masya Allah. Kita lihat lagi dulu. Judulnya dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dikutip sebetulnya ya dalam beberapa ayat. Tadi dibacakan yang di surat ke-6 Al-An'am ayat 32. Selain itu juga ada di Quran surat ke-47
surat Muhammad ayat 36-nya. Atau juga ada di surat ke-57 akhir juz 27 sebelum ke juz 28 surat Al-Hadid di ayat 20 pas pojok kiri atasnya ya. Maka pembukaannya intinya sama. Ya, ada yang bedanya, ada yang inna doang, ada yang pakai kod sungguh, ada yang pakai i'lamu ketahuilah. Ya. Jadi memang ada perbedaan di penegasannya. Kalau yang lebih kuat penegasannya, salah satu puncaknya di surat 57. Surat tadi Al-Hadid ayat 20. I'lamu ditegasin dulu ya. Kadang kalau kita ngobrol ya, sesungguhnya Bu, gitu ya. Kalau ini, kalau lebih benar-benar penting kan, dengerin dulu. Dengerin benar-benar. Ketahuilah. Nah, itu yang sampai ada kayak gitunya, itu yang di Al-Hadid ayat 20. Ya, apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Ya, la'ib ya dan lahu. Permainan dan senda gurau. Ya. Bahkan nanti juga ada tambahan kalau bicaranya apa yang disebut senda gurau, disebutkan tuh nanti itu. Ya, harta, anak, ya. Kalau ini hari Jumat mungkin udah pada baca Al-Kahfi ayat 46-nya ya. Al-malu wal banun nazinatul hayatud dunya dan selanjutnya. Nanti itu Tayyinda yang jelasin lebih jauh. Tapi mari kita lihat ya. Sehingga ini harus jadi pikiran kita dulu nih. Karena ada orang yang masih memikir atau menghitung-hitung. Kok saya udah taat, kok belum sekaya yang tidak taat? Kok kita pada nurut yang jelas-jelas maksiat tapi kok lebih kaya dari kita? Nah, ini kudu dilurusin ya. Kenapa? Karena kalau kita ngukurnya kayak gitu, sama kayak kita mau ngukur suhu air di dalam botol. Ngukur suhu pakai apa, Bu? Termometer ya. Terus kita pengen ngukur suhu air tapi nggak pakai termometer, malah pakai penggaris. Dapat nggak? Enggak, karena penggaris buat ngukur panjang, lebar. Satuannya beda kalau di fisika, ya. Sentimeter atau ya meter, hekto, ada milimeter, ada urutannya ya, sampai ke kilometer, terus panjang, ya. Lalu kalau untuk suhu ya tadi ada Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, ya. Nah, maka kalau kita ngukur-ngukur suhu air pakai penggaris nggak nyambung. Sama kayak misalkan kita ngukur-ngukur ketaatan kita terus dihitungnya pakai dunia. Padahal kata yang punya dunia ini teh senda gurau. Ya. Maka mari kita lihat bagaimana cara Allah ataupun Rasulnya dalam memandang dunia. Kita kutip hadis yang ini. Diriwayatkan al-Qamuqal Rasulullah SAW dikisahkan dari para sahabat bahwa beliau jalan dengan para sahabat menemukan bangkai anak kambing cacat. Bangkai anak kambing cacat. Udah mah anak kambing, Bu, nggak ada dagingnya, ya, masih kurus, cacat lagi. Ditambah udah jadi bangkai, bau, ya. Diangkat sama Rasul. Siapa yang mau ini, ya? Para sahabat di saat itu ngejawab, itu hidup juga, kami nggak mau, wahai Rasul. Ya, maka kata Rasul ditambahkan lagi, ketahuilah di hadapan Tuhan kalian dunia dan seluruh isinya tidak lebih berharga daripada bangkai anak kambing cacat ini. Itu ya. Jadi itu salah satu yang menjelaskan. Tambahkan satu hadis lagi. Al-Qamaqala Rasulullah SAW bersabda yang maknanya terjemahan hadisnya, kalau dunia dan seluruh isinya ini ada harganya di sisi Allah setara dengan sebelah sayap nyamuk. Ada yang nerjemahin lalat juga, ya. Dunia ini dan seluruh isinya nih, semua mobil mewah itu, semua uang banyak itu dikumpulkan semuanya satu planet bumi. Dan kalau di hadapan Allah itu setara aja dengan sebelah sayap nyamuk, maka Allah tidak akan sudi memberi minum seorang kafir segelas air pun. Perjelas ya. Gini. Saking di hadapan Allah dunia dan seluruh isinya itu nothing,
nggak ada harganya, nggak ada nilainya, maka silakan kita lihat. Di luar sana detik ini ada yang lagi maksiat nggak? Ada. Di luar sana detik ini ada yang sedang nyembah berhala nggak? Ada. Tapi mereka dapat rezeki nggak? Dapat. Dari siapa? Dari Allah. Lihat ya, saking nggak ada artinya, mau maksiat kayak kamu, mau nyembah selain Allah kayak kamu, tidak bertuhan sekalipun, sana makan aja tuh rezeki, silakan. Ya, karena nggak ada artinya. Ya, kalau ada artinya setara aja dengan sebelah sayap nyamuk, jangankan dikasih harta dan kemewahan, segelas air pun Allah nggak sudi ngasih ke orang itu. Lebih mudah dipahami ya. Maka itulah coba Bu, mereka maksiat. Ibu nih hari ini bebas mau pergi kemana aja, malah milih ke sini ngaji, ngongkos sendiri, nyetir sendiri, relain waktu, bensin. Terus ibu udah segini nurutnya, Allah malah jadi pelit sama ibu? Nggak nyambung, nggak mungkin. Ya. Jadi jangan ngukurnya pakai kayak gitu. Kasih perumpamaan yang lain. Contoh, ibu suka nyapu nggak Bu di rumah? Suka ya. Terus abis nyapu kekumpulkan ya debunya, dibuang ke depan rumah. Begitu beres nyapu, debunya dibuang ke depan rumah, ada tetangga datang. Assalamualaikum ibu, iya. Ini debu sampahnya boleh saya minta Bu? Kasih nggak Bu? Minta debu, minta sampah, dikasih nggak? Hah? Kasih, emang enggak? Mau sampah? Ya ambil aja. Ya, beda kan kalau misalnya, Bu, kalung ibu bagus, boleh buat saya nggak? Ah, lebih berat kan? Ini Bu, debu. Udah ibu sapuin, dibuang ke depan rumah. Bu, debunya boleh buat saya nggak? Ya, boleh sih, meskipun kita juga bingung kan mau buat apa. Tapi kehilangan nggak ngasihnya? Enggak, apa artinya sih buat kita? Kalau emang itu berharga, ngapain disapu dibuang keluar, betul? Justru karena tidak berharga, sana, buang aja, ya. Diminta lagi, nah, gitu dia, ya. Nah, bahkan guru hadis saya bilangnya kayak gini, kenapa Allah milihnya dunia dan seluruhnya dibandinginnya sama sebelah sayap nyamuk? Kenapa nggak debu? Kadang kan bagi kita, debu mah dibuang kan? Ya. Kenapa? Karena debu dikukum sampai 1 truk bisa dijual sama toko bangunan, betul? Jadi masih ada nilainya. Ya. Coba sayap nyamuk ibu kumpulin sampai 1 truk, Bu. Buat apa? Ya. Gak ada artinya, beneran. Jadi yang ibu sedang lakukan, yang puasa berarti dia nahan lapar, yang dia sholat berarti ya harus pakai tenaga, energi, malam-malam lagi enak tidur dia bangun tengah malam nyentuh air dingin, berwudu, dan segala macam pengorbanan, ya. Ngelakuin itu untuk Allah, terus kita ngukur-ngukur balasannya, mana nih toko saya belum rame-rame, mana nih dagangan saya belum laris-laris, mana nih uang saya nggak nambah-nambah. Hanya sama seperti ya tadi ya, sama seperti ada perlombaan, hadiahnya 2, yang satu dapat apa misalkan rumah lah ya, rumah mewah, yang satu dapat pensil patah. Ibu juara, mau dikasih hadiah untuk juaranya, silakan dapat rumah mewah. Juaranya malah bilang, gak mau, boleh nggak pensil patah aja? Orang kayak bingung. Kan bagusan juara yang tadi 1, bagusan hadiah pertama. Embung, saya sukanya pensil patah. Aneh nggak menurut ibu? Aneh kan? Ya kayak kita udah jelas-jelas pengen ngejar ridhonya Allah, dan yang akan Allah sediakan nanti untuk kita itu jauh lebih nikmat daripada seluruh dunia dan isinya. Kita mintanya dunia doang. Surga itu kalau kita mau bayangin kayak gimana, udah ditegaskan sama Allah, belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak terbayangkan dengan akal. Jadi silakan ibu bayangin surga tuh nikmatnya kayak gimana. Demi Allah, surga lebih nikmat dari semua yang kita bayangin. Karena kalau masih bisa kebayang, belum surga, Bu. Ya. Dan segala nikmat itu untuk kalian yang taat, tapi yang taatnya malah minta, nggak mau kalau bisa toko saya rame aja, udah cukup gitu. Nggak mau kalau bisa saya pengen dapat bonus aja dari bos saya, ya, lah lumayan lah 1 juta 2 juta, ya, enggak.
Karena kalau misalnya itu yang diukur, kalau memang setiap beres sholat diganjarnya dengan transferan, ya kan, yang harusnya yang paling kaya Nabi. Tapi enggak, iya betul beliau kaya, tapi malah dihabiskan lagi untuk sesuatu yang jadi lebih baik, sedekah. Bukankah 1/5 harta rampasan perang milik Allah dan Rasulnya? Tapi dihabiskan. Bukankah ketika menikahi Khadijah, maharnya kalau dirupiahkan tuh 20 atau 30 ekor unta tersebut setara dengan 2,5 miliar? Ya. Kaya, tapi enggak ninggalin harta. Ya. Karena itu dia tadi ya. Salah kalau kita ngukur-ngukur ketaatan itu pakai dunia. Karena dunia mah bonusnya bagi yang suka dunia aja. Kalau misalkan kok dia memang nggak sholat, bahkan tidak berislam, ya, tapi dia kaya, apalagi ternyata emang orangnya suka sedekah, ya sudah ada balasannya, tapi ya balasannya kan di dunia aja. Nah kita sejatinya lebih butuh balasan nanti di alam setelah kematian daripada sekarang. Kalau tidak, ingat tidak kisah Abdurrahman bin Auf? Suatu ketika beliau diundang makan, lalu nangis sambil makan. Ditanya dong sama tuan rumahnya, apa yang membuat engkau menangis? Dijawab, aku ingat sahabatku Mushab bin Umair. Yang nanya bingung, kenapa Mushab? Kenapa bingung? Karena memang Mushab itu sahabat yang tadinya anak sultan, kaya, tampan, rupawan, selalu berpakaian bagus, wangi. Semenjak berislam, dicabut semua dunianya. Tapi segitunya dalam dakwah. Yang pertama kali ngebuka Yastrib sampai akhirnya jadi Madinah, mau menerima Rasul, itu Mushab dengan 6 orang pemuda, 6 orang saja, ya, mimpin duluan, sampai akhirnya nanti mereka siap untuk menerima, ya. Makanya nanti kan urutan datangnya ke Madinah itu pertama Mushab duluan sama Ibnu Maktum, ya. Ibnu Umi Maktum. Lalu selanjutnya yang datang berikutnya adalah Bilal bin Rabah sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu selanjutnya Umar bersama dengan 20 orang sahabat lainnya, baru Rasul dan Abu Bakar. Ya. Nah, itu yang ngebuka duluan adalah Mushab. Tapi bagi si yang nanya nggak ngerti, ini gimana ceritanya? Engkau adalah salah satu orang terkaya yang pernah kami temui. Kau datang ke Madinah tanpa punya apa-apa. Tapi setelah 3 bulan di Madinah, engkau jadi manusia kedua terkaya di situ. Waktu 3 bulan pertama ya. Dan waktu ninggalin Mekah dikasih pilihan kan sama orang-orang kafir Quraisynya. Pilih, kamu kalau pengen tetap pergi ke Madinah, ikut sama Rasul, semua hartamu tinggalin, cuman baju yang nempel di badan. Tapi kalau kamu tetap di Mekah, kami akan jadikan engkau derajatnya lebih tinggi dari kami semua, dimuliakan. Ya. Kalau perlu bisnis semua harus lewat kamu, nggak apa-apa, biar kamu lebih kaya. Yang penting kamu jangan ikut Rasul. Ya. Tapi ternyata kita tahu beliau tetap berangkat, pakai baju yang nempel di badan doang. Istrinya ditanya oleh kafir Quraisy, "Hei istrinya Abdurrahman, kalau kamu mau ikut suamimu, silakan. Tapi sama, bawa yang nempel baju di badan aja. Tapi kalau kau untuk tidak ikut, semua harta suamimu buat kamu." Kalau ibu ada di posisi beliau, pilih yang mana, Bu? Insyaallah. Pilih mana? Ikut suami atau dapat harta suami? Tergantung kok suaminya punya duit berapa. Itu kan pertanyaan Ibu, ya. Insyaallah. Ya udah kasih gambaran ya, Bu ya. Menurut beberapa riwayat sejarah, ini waktu wafatnya, bukan momen terkayanya. Abdurrahman bin Auf itu menyisakan uang tinggal sekitar 6.212 miliar. Bahkan ada pendapat yang menyebut, oh enggak, itu salah hitung, beda nolnya, tapi lebih tepatnya 6.212 triliun. Nah, apa yang bagaimana Bu, suami apa 6.000 triliun Bu? Suami ya soleha. Karena kalian sudah soleha, kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul hajat. Baik, lanjut. Baik, singkat cerita, akhirnya Abdurrahman pergi ikut Nabi. Ya. Lalu dalam
waktu 3 tahun saja, begitu nyampe pun kan dipersaudarakan dengan orang terkaya di situ, namanya Sa'ad bin Robi, ya, dari orang Ansor radhiyallahu anhu. Dikasih pilihan kan, tahu kan kisahnya kan, setengah hartaku untukmu, ya, aku punya rumah, harta semua setengahnya untuk, bahkan mohon maaf, di saat itu Sa'ad bin Robi punya 2 istri, maka pilih mana yang lebih kamu sukai, aku ceraikan, selesai masa idahnya kamu nikahi. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Semoga Allah memberkahimu dan keluargamu. Tolong tunjukkan saya di mana pasar. Selesai. Ya. Maka mulai beliau jualan, pertamanya jualan minyak samin, ya. Lalu setelah selesai 3 bulan, ya udah jadi orang kedua terkaya. Balik lagi. Ditanya lagi, kenapa engkau nangis ingat Mus'ab bin Umair? Sedangkan yang kami tahu Mus'ab bin Umair adalah sahabat Nabi yang semenjak ikut Nabi, dunianya diambil semuanya. Kata kasarnya mohon maaf, jatuh miskin. Sedangkan engkau wahai Abdurrahman, engkau orang terkaya. Ya. Kenapa engkau iri dengan beliau? Apa jawabannya? Lihatlah bagaimana Mus'ab bin Umair berislam. Justru karena dia diambil seluruh dunianya, maka bandingkan dengan diriku, aku setiap hari berdoa, takut, ya Allah, jangan kau biarkan seluruh amal solehku dibalas dalam bentuk kayaknya diriku di dunia. Beliau takut mati, meninggal, pulang ke hadapan Allah. Lalu Allahnya malah berkata, hai Abdurrahman, seluruh amal solehmu sudah kubalas dalam bentuk betapa kayanya dirimu di dunia. Tidak ada lagi balasan untukmu di sini. Nangis, gak mau, ya Allah. Hamba gak butuh dibalas di sini. Jangan balas di sini, nanti. Hamba butuhnya nanti di sana. Sedangkan beliau melanjutkan, tolong kalian ingat siapa Mus'ab. Semenjak berislam dengan amalan yang lebih luar biasa dariku, ia malah diambil seluruh keduniaannya. Bahkan meninggalnya mengenaskan. Di perang Uhud ingin punya amanah luar biasa, memegang panji Rasulullah, bendera tauhid bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bendera Aroya. Ketika ingin direbut oleh musuhnya, tangan kanannya ditebas, diambil dengan tangan kirinya ditebas buntung 2 tangannya. Lalu dengan kedua tangan yang sudah buntung berusaha memeluk bendera tersebut agar tidak jatuh ke tangan musuh atau ke tanah. Meninggal dengan kedua tangan terlepas. Dan ketika Rasul menemui jenazahnya, berguncang, Masya Allah. Lalu pengen ditutupin pun gak ada apa-apa. Cuman ada sehelai kain burdoh, selimut berbulu, yang kalau kepalanya ditutup kakinya kelihatan, kakinya ditutup kepalanya kelihatan. Akhirnya Rasul putuskan tutup kepalanya, kakinya ditutupin pakai daun. Ya. Balik lagi pertanyaannya, Masya Allah. Kalau Mus'ab bin Umair beramal segitu baik, tapi tidak dibalas sedikit pun dengan nikmat dunia, bisa kalian bayangkan surga senikmat apa yang menanti dirinya? Itu yang membuat Abdurrahman menangis. Ya. Sedangkan kita makan kalau bisa, ya Allah udah sholat duha nih, mana nih pelanggan nih, belum pada datang nih, enggak ya. Ya Allah udah sedekah, dicatat hari ini sedekah 100.000, Allah utang 700 kali lipat, berarti Allah harus ganti 700. Sampai ada bukunya, kayak sampai difilmin dulu ya, acara Ramadan, Bang Madid siapa, ya orang terlanjur kaya katanya ya, udah film ya. Hitungan hari ini sedekah ke orang miskin 100.000, Allah utang segini, ya Allah ya, namanya kayak komedi tapi enggak, Masya Allah. Lihat, sehingga beliau masyhur ya kisah-kisahnya ya. Suatu ketika beliau mendapat peluang untuk miskin ya, karena beliau dapat info dari sahabat yang lain bahwa kamu memang ahli surga, termasuk 10 sahabat yang dijamin surganya, tapi masih surganya belakangan 500 tahun lebih lama. Kenapa? Hisab kan. Sebetulnya hisab tuh nggak berbahaya. Hisab baru jadi bahaya kalau kita salah ngegunainnya. Contoh, punya uang ibu, uangnya benar-benar ibu pakai untuk amal soleh, selamat ibu dari hisab, walaupun iya hisabnya lama. Yang repot kan udah mah sedikit, tapi dipakainya enggak. Nah ini repot, ya. Maka suatu ketika, ingat riwayat yang ini, ketika ada suatu negeri yang panen kurmanya busuk semua, terancam kelaparan mereka karena nggak bisa dijual, maka diborong oleh Abdurrahman bin Auf dengan nominal harga yang sama dengan kurma normal. Rugi dong, dorong semuanya. Dibawa kurma busuknya, alhamdulillah hamba miskin, senang ya, jadi miskin teh bahagia. Ya. Tapi tidak lama setelah sampai kediamannya, ada utusan yang mengetok pintunya.
dibuka. Ada apa? Kami utusan dari suatu negeri, yang di negeri kami sedang terkena wabah penyakit. Kata tabib di negeri kami, obatnya hanya satu, yakni kurma busuk, dan kami dapati seluruh kurma busuk di negeri tersebut sudah kau borong semuanya, maka tolong izinkan kami membayar 10 kali lipat dari yang telah engkau keluarkan. Silakan diterima. Gagal maning, Bu, miskinnya. Ya, karena memang ada orang yang diuji nggak boleh miskin. Ada, Bu. Ya, ada. Ujiannya terserah Allah kan, mau nguji hambanya dengan cara apa. Saya lihat ya. Oh, jangan tanya sedekahnya, Bu. Abdurrahman itu, Bu, 1/3 kota Madinah pernah disedekahi beliau. 1/3-nya lagi pernah ngutang ke beliau. 1/3 lainnya pernah utangnya dilunasin sama Abdurrahman. Satu kota kena semua duitnya beliau. Dan ini pun meninggal masih nyisain duit segitu. Gimana orang sampai mau kayak gitu? Punten, Bu, ya. Karena udah sadar betul ya bahwa dunia dan seluruh isinya senda gurau. Ya. Jadi tahu apa yang prioritas. Gini lah, Bu. Ibu punya anak SD. Dia obrolannya aneh. Anak ke SD lain cuman berbicara nanti sore mau jajan apa. Udah, hari itu doang. Ini anak SD mikirin, saya nanti SMP di sini, SMA di sini, terus saya pengen ambil IPA, kuliahnya pun jurusan ini, dan saya udah pilih kampusnya ya, kampusnya di situ, karena nanti di situ prospek pekerjaannya saya akan masuk ke. Wah, apa-apaan ini anak? Dianggap pinter nggak, Bu? Segitu baru mikirin masa depan 20 tahun ke depan. Kalau ada orang yang mikirin lebih dari 20, tapi masa abadinya nanti setelah kematian, masa tidak lebih pinter? Bukankah itu yang Nabi sebut paling pinter? Yang paling banyak mengingat kematian, dan juga paling banyak mempersiapkan bekal untuk hari tersebut. Ya, sok pilih lagi, Bu. Pilih lagi. Bu, pasang internet gak di rumah? Misal ya, kalau per bulan, Bu, 500.000. Misal. Kalau per tahun 1 juta. 500.000 sama 1 juta murahan mana? 500.000 sama 1 juta murahan mana? Kok 1 juta? 500.000, ya. Perlu diperagain pakai duit beneran kayaknya baru melekin ya. Murahan 500.000. Tapi ibu pilih yang mana, Bu? 500.000 per bulan atau 1 juta setahun? 1 juta. Iya. Padahal kan 500.000 lebih sedikit tuh, betul? Kayak gitu. Ya. Kita bagi orang yang sudah paham itu, bismillah, berbuat apa-apa. Bahkan kalau dia dizolimi dan bagaimanapun macam, dia udah tahu, sadar ini akhirat di depan mata nih. Dijahatin nggak rugi, yang rugi kan yang berbuat zolim. Yang dalam Islam yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Gara-gara ini bisa jadi ada dosa saya yang belum bisa kehapus, ibadah segitu-gitunya, sholat lupa rakaat melulu, istighfar jarang, sedekah diirit-irit, tapi pengen ke surga. Kadang cita-citanya nggak nanggung. Saya mah pengen ke surganya tetanggaan sama Nabi. Malaikat juga geleng-geleng. Apa amalannya ini orang? Ya. Tapi Allah mau tolong. Tahu-tahu ada yang jahatin, lumayan gugur dosa. Ya. Atau bisa jadi Allah pengen ngangkat derajat seseorang, tapi ibadah kita segitu-gitunya. Nggak kayak Imam Ahmad misalkan sehari semalam sholatnya 300 rakaat. Kalau sedang sakit hanya 150 rakaat. Ibadah kita nggak segitu, Allah pengen angkat derajatnya. Gimana? Ada tetangga julid, ya. Ada teman kerja yang fitnah. Dia udah sadar. Marah, dia tahu, ya. Tidak marah, gak nyelesain solusi. Apalagi bisa jadi ini jadi jalan saya tambah dekat ke surga. Udah, coba, ya. Kalau ibu nonton film, ini orang kok banting tulang, bak-bak, jungkir balik. Ternyata di akhir film ternyata dia dapat imbalan 2 triliun, misal. Kan bikin kita mikir, pantesan dia rela, ya. Tapi ketika kita mikir lagi, para nabi, Bu, ya, atau orang soleh terdahulu, soleh, iya, pahala banyak, dosa terampuni, ujian lebih berat daripada kita. Tapi dijahatin kayak gimana, tetap jadi orang baik. Mereka belain apa sih? Ditransfer gitu sama Allah 2 triliun, mas? Enggak kan? Enggak. Ada yang dibuang ke sumur sama saudaranya, dimakan ikan paus, di penjara gara-gara fitnah wanita.
Ada yang penyakit kulit sekujur tubuh 18 tahun, ada yang meninggalnya digergaji, belah dari ubun-ubun sampai selangkangan. Coba, ya, belain apa? Ngapain mereka tuh? Udah sadar betul, saya. Ternyata bahagia tuh adanya pada yang Allah suka, bukan yang kita suka. Sok jujur, Bu, berapa kali keinginan kita dikabul, tapi belum bahagia juga. Tuh. Nah, kayak itu aja sebetulnya ya, sederhana. Sehingga kalau kita bisa kirim sesuatu yang jauh lebih jauh, bismillah, nggak apa-apa. Maka sebelum ke Yunda, pesan akhirnya, tolong paksakan diri ya. Semua orang yang bisa menggapai surganya Allah, bahkan jadi mulia fid dunya wal akhirah, mereka semua punya satu persamaan. Memaksakan diri untuk takwa. Lagi futur, dan futur bisa terjadi kepada siapa saja, ya. Tapi paksain. Malas ngaji, paksain ngaji. Malas sholat, paksain sholat. Malas taklim, paksain taklim. Kenapa? Karena lebih baik memaksakan diri ke surga daripada sukarela ke neraka. Betul? Kita sengaja maksiat kan sama aja kayak sukarela ke neraka, betul? Kita punya peluang loh untuk nolak maksiat, tapi malah ngelakuin. Kita juga punya peluang untuk taat, tapi nggak ngelakuin. Kayak sudah ya, nggak rugi. Bismillah. Semoga Allah kuatkan iman kita untuk bisa terus tambah takwa kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangannya boleh Bu untuk Bapak Muslim, Masya Allah. Quotes yang kita garis bawahi, Masya Allah, lebih baik bergema Bu. Lebih baik memaksakan diri untuk bisa sampai ke surga daripada sukarela berada di neraka. Masya Allah. Allahu Akbar. Ibu-ibu ini kayaknya Bu ya, dari tadi Bu ya lihat ada yang semangat, ada juga yang udah nguap-nguap. Ngantuk nggak Bu? Yang benar. Yang benar nih, yang belakang masih aman? Nah, kita charge dulu keimanan kita, semangat kita. Boleh sama-sama kita zikir dulu, Bu? Karena kata Allah, ala bidzikrillah itatma'innul qulub. Quran surat 13 Ar-Ra'd ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah, maka hati kita menjadi tentram, tenang. Untuk apa sih kita datang kajian? Untuk menggapai ridha Allah. Walaupun kadang-kadang kita datang kajian tuh nyari apa, Bu? Nyari tenang. Betul nggak, Bu? Jawab hadirin. Betul nggak, Bu? Ya. Mau semangat? Kalau orang yang semangat itu duduknya tuh beda. Ada orang yang duduknya tuh udah mulai begini, itu udah kurang semangat tuh, udah kurang motivasi tuh kalau kata AA. Ya, dari tadi Yunda ngeliatin, karena Yunda suka mengamati orang. Jadi ada yang duduknya begini, ada yang sudah mulai begini, ada yang udah mulai begini-begini. Ya, mungkin sedang fokus, tapi Bismillah, ini hari Jumat. Ini hari Jumat adalah hari yang penuh dengan keberkahan. Bahkan dikatakan ini adalah hari raya bagi seluruh umat muslim. Namanya hari raya harus bahagia, harus semangat. Ibu-ibu, kalau Yunda minta keridhoannya untuk berdiri boleh nggak? Boleh. Oke, yuk kita berdiri. Bismillah. Nih ibu-ibu ini harus banyak bergerak. Kalau nggak ngantuk, sayang. Ya, sakit badan kalau nggak bergerak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Ya, rapi-rapiin dulu tuh. Pegel-pegel tuh, encok udah mulai tuh kelihatan ya. Nah, udah mulai begini. Sakit lutut, sakit hati, sakit kantong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bu, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, apa kata Allah? Faqul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Adakah keinginan ibu-ibu ingin membersihkan diri? Jawab. Pengen bersih hati? Pengen tenang hidupnya? Pengen bahagia? Pengen dimuliakan Allah? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
Maka orang-orang yang ingin dibahagiakan oleh Allah, mereka adalah orang yang senang sekali membersihkan dirinya. Kalau orang senang membersihkan diri, senang membersihkan hati, senang berzikir, bertaubat kepada Allah, maka dia akan dibimbing oleh Allah, dijauhkan daripada kesesatan. Bismillah, kita bareng-bareng. Bu, kita mulai dengan istighfar. Siap? Siap? Tangan kanannya mana? Angkat tangan kanannya, nggak usah takut bau kelek karena ini pakai AC ya. Tangan kanan pegang dada sebelah kiri. Karena di sini tempatnya hati-hati dengan hati. Pintar-pintar menjaga hati. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang kalau daging tersebut baik seluruhnya, baik pikirannya, baik ucapannya, baik tingkah lakunya, baik langkah kakinya, itu disebut adalah kolbi. Maka bismillah, kita hari Jumat yang penuh barokah ini sama-sama beristighfar dulu. Sudah siap? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. Bareng-bareng. Rabbal baroya. Bareng-bareng. Astaghfirullah minal khotoya. Sekali lagi. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Ayo bareng-bareng Bu. Ya Allah, Engkau mengetahui dosa-dosa kami ya Allah. Engkau mengetahui kami malas minta ampun kepadamu ya Allah. Hari ini dengan kesadaran diri kami ya Allah, kami meminta ampun atas dosa-dosa kami ya Allah. Kami datang hari ini kepadamu ya Rob. Inilah diri kami yang penuh dosa ya Rob. Engkau tutupi dosa-dosa kami ya Allah. Engkau mencintai kami semua ya Allah. Jadikanlah kami orang yang pandai bersyukur ya Rob. Jadikanlah kami orang yang pandai selalu bertobat ya Allah. Ya Allah, kuatkan langkah kaki kami di jalan hijrah ini ya Allah. Astaghfirullah. Telah lama kami tidak mengeluarkan air mata taubat ya Allah. Betapa keras hati kami ya Allah. Kami yang jarang ridho pada takdir-Mu ya Allah. Ampuni kami semua ya Rabb. Astaghfirullah. Dengarlah ya Allah suara rintihan taubat kami ya Allah. Di hari Jumat yang penuh berkah ini ya Allah, bukakan pintu-pintu langit-Mu, bukakan pintu-pintu ampunan-Mu ya Allah, kepada kami yang serius ingin memohon ampun atas dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, siapapun yang memiliki hajat ya Allah, mohon kabulkanlah apa yang menjadi hajat-hajat kami ya Allah. Mohon sayangilah kami ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah. Istiqomahkanlah kami ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah hari Jumat.
Kalau kita bersolawat kepada Rasulullah sekali, Rasul balas 10 kali bahkan berkali-kali lipat. Mari sama-sama kita bersolawat untuk Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kita tak pernah bertemu dengan Rasulullah tapi kita mencintai beliau. Sebagaimana beliau. Beliau tak pernah bertemu dengan kita, tapi di akhir hayat beliau ketika menjelang wafat, siapa yang beliau sebutkan? Ummati, ummati, ummati. Siapa itu ummati? Itu adalah umatnya Rasulullah, kita adalah umatnya Rasulullah. Tak pernah beliau bertemu dengan kita, namun sudah merindukan kita berabad-abad tahun yang lalu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bareng-bareng ibu-ibu. Sallallahu ala Muhammad. Bayangkan Rasulullah menyaksikan pertemuan kita hari ini. Rasulullah begitu bahagia melihat umatnya pergi ke majelis ilmu. Rasulullah menunggu kita nanti di Telaga Kausar untuk menyelamatkan umatnya satu persatu. Rasulullah berbangga dengan banyaknya jumlah kaum muslimin dan muslimat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad. Kami rindu kepadamu ya Rasulullah. Kami tahu yang kami alami tidak lebih berat daripada ujian yang engkau alami ya Rasulullah. Engkaulah yang menjadi teladan dan panutan dalam hidup kami ya Rasulullah. Berikanlah syafaat kepada kami umatmu ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Berbahagialah yang mengeluarkan air mata tobat. Mudah-mudahan itu menjadi penggugur dosa-dosa kita dan peninggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada bunda-bunda, dipersilahkan untuk duduk kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman rahimin. Allahumma ilman rahimin. Allahumma ilman
Ternyata Bu, kalau Allah kepengen kita jadi orang baik, itu bukan dikasih harta, bukan dikasih mohon maaf untuk laki-laki, bukan dikasih tambahan wanita. Walaupun kepengen banget, kadang-kadang yang laki-laki ini sebagian ingin poligami, bukan dikasih tambahan wanita, bukan dikasih kebahagiaan dunia. Tapi kalau Allah menghendaki ibu-ibu jadi orang baik, lihat redaksi hadisnya, yufaqihu fiddin. Dipahamkan Allah ibu-ibu pada agama ini. Bersyukur nggak Bu berada di majelis ilmu? Mudah-mudahan itu teh tanda-tanda dari Allah, kita sedang dikehendaki oleh Allah jadi orang baik. Betul? Betul? Kepengen nggak Bu jadi orang baik? Apa cita-cita ibu? Sekarang usianya mungkin sudah tidak lagi muda. Apa sih cita-cita terbesar ibu? Menggapai ridha Allah. Ingin masuk syurganya Allah bersama dengan keluarga sampai ke tempat yang abadi kekal selamanya, betul? Untuk ke sana syaratnya kudu jadi orang baik. Sederhana saja Bu. Kita hidup pengen jadi orang baik supaya Allah ridha. Betul nggak Bu? Betul. Ada di sini yang mau jadi peran antagonis? Walaupun kita itu peran antagonisnya, betul? Siapa yang lebih suka marah-marah sama suaminya? Siapa yang lebih sering marah-marah sama suaminya, Bu? Kagak ada yang mau ngaku, Mata Yunda. Siapa yang paling baik sama suaminya, Bu? Uju. Masya Allah. Jadi yang peran antagonis suami, Bu. Mau seantagonis apapun suami ibu-ibu nggak bakal ngalahin antagonisnya Fir'aun. Fir'aun segitu antagonis, segitu zolim saja masih didatangkan oleh Allah 2 nabi untuk mendakwahkannya. Nabi Musa dan Nabi Harun. Didakwahkan oleh 2 nabi loh Bu, dengan kalimat yang lemah lembut. Maka kalau suami kita di sini ada yang sudah mulai mengarah ke Fir'aun, jangan langsung dimarahi. Jangan langsung apa Bu? Diambeki ya Bu ya. Jangan langsung suruh tidur di luar gitu ya Bu ya. Karena apa? Tidak ada yang mengalahkan kezoliman Fir'aun. Bahkan kezoliman Fir'aun saja didatangkan 2 nabi loh Bu. 2 nabi, Nabi Musa, Nabi Harun. Allah pilih untuk datang kepada Fir'aun, berdakwah dengan lemah lembut kepada Fir'aun. Kabar gembira yang pertama, berbahagialah ibu-ibu yang senang healingnya ke majelis ilmu. Itu teh ciri-ciri sedang dikehendaki Allah ibu-ibu jadi orang baik, bahagia. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Ya. Yang kedua, kabar buruknya. Tadi sudah kabar baik, betul? Sekarang kabar buruknya. Tidak semua orang yang duduk di majelis ilmu itu mendapatkan keridhaan Allah. Ya, tidak semuanya. Orang yang bagaimana Bu yang duduk di majelis ilmu, ya, malaikat memintakan ampun untuknya, bahkan hewan-hewan yang ada di laut, tumbuh-tumbuhan ikut memintakan ampun untuknya. Orang yang bagaimana? Yang berada di majelis ilmu. Yang pertama, dia datang ke majelis ilmu niatnya lurus karena Allah. Pengen cari ridha Allah, bukan pengen cari jodoh. Ada yang belum menikah di sini? Kagak usah malu-malu, Dek. Angkat tangannya yang belum menikah. Kita doakan ya Bu Ibu, ini adik-adik kita semoga mendapatkan jodoh yang soleh. Kayak Ko Denis mau? Pohon diperhatikan kalimat saya, kayak bukan Ko Denis ya, kayak. Ya, kita doakan ya ibu-ibu, adik-adik kita ini mudah-mudahan diberikan jodoh yang soleh, ahlul Quran, hafiz Quran, adalah seorang dai yang bisa membimbingnya menuju syurga. Amin. Paling ke mana nih suara aminnya para jomblo? Amin. Didoakan sama ibu-ibu yang soleha, insya Allah diijabah Allah. Amin ya rabbal alamin. Kabar buruknya adalah, coba ibu-ibu dan adik-adik teman-teman di sini lihat Quran surat Al-Mulk
ya, yang selalu kita baca sebelum kita tidur. Ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya. Ayo ada yang salah tadi. Ya, coba dilihat lagi Qur'annya. Ya, alladzi khalaqal mauta wal haya. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya? Ini bukan berita horor ya, tapi ini adalah suatu peringatan dari Allah. Allah menciptakan mati dan hidup, Bu. Ibu-ibu sekarang hidup dulu baru mati. Tapi menariknya, kenapa di Quran surat Al-Mulk ayat kedua redaksinya dituliskan alladzi khalaqal mauta wal haya? Ada yang bisa jawab? Ada yang tahu jawabannya kenapa disebutkan alladzi khalaqal mauta wal haya, bukan haya wal mauta? Padahal kan kita hidup dulu baru mati. Tapi di situ disebutkan maut baru haya, mati dulu baru hidup. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Ada lagi yang bisa menambahkan? Karena jawabannya kehidupan yang sebenar-benarnya baru akan kita mulai itu setelah kematian. Apakah sekarang kita tidak benar-benar hidup? Hidup, tapi di sini untuk beramal. Hidup, tapi di sini adalah ladang ujian. Capek enggak, Bu? Capek. Tapi dari situ kita dapat pahala. Dari situ kita dapat penggugur dosa. Ya, karena Allah sedang menguji kita, sedang mengeliminasi, ya, sedang mencari tahu siapa yang terbaik umatnya ini, siapa yang terbaik hambanya ini. Ya, misal kita ikut kontes, Bu. Kontes apalah misalnya, Bu? Kontes memasak ya, karena ibu-ibu semua di sini. Kalau dalam kontes memasak pasti ada ujian, betul, Bu? Ujian masak ya. Ayo masak nasi tumpeng. Dari situ bisa dinilai siapa yang paling bagus, paling enak. Yang lain tereliminasi sampai ketemu nanti calon-calon chef yang terbaik. Begitupun dengan kehidupan ini, ibu-ibu sekalian dan adik-adikku sekalian. Dalam kehidupan ini, Allah itu sedang melihat kita. Allah sedang mengawasi kita. Allah sedang mencari tahu siapakah di antara kita mana yang benar-benar hamba Allah. Bukan hamba dunia. Bukan hamba suami. Bukan hamba jabatan. Bukan hamba popularitas. Bukan hamba pujian. Tidak penting itu semua, Bu. Bu, dipuji sama dicaci sama nggak, Bu? Sama aja, berlalu, betul nggak, Bu? Cuman kan bedanya kalau dipuji seneng, dicaci nyelekit gitu ya, Bu. Sakit Teh Yunda, sakitnya tuh di sini kan gitu. Aku sakit tapi tidak berdarah Teh Yunda, kan gitu. Padahal sama aja. Bahkan ulama kita yang terdahulu mereka lebih senang kalau ada yang caci. Kenapa? Orang caci kita dapat keuntungan yang pertama, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Yang kedua, kalau misalnya ya yang diucapkan oleh mereka itu tidak benar, maka apa, Bu? Ketika kita bersabar, kita dapat pahala sabar dari Allah Subhanahu wa taala. Enak nggak, Bu, dicaci? Enak. Tapi kalau kita dipuji, besar kemungkinan kita jadi orang yang ujub. Betul nggak? Sombong. Ujub, sombong, iri, dengki, itu teh semuanya penyakit hati. Orang kalau kena penyakit fisik mau ngaku nggak, Bu? Jawab, ibu-ibu. Orang kena penyakit fisik ngaku nggak, Bu? Misal contoh, Yunda kasih contoh seperti ini. Ibu-ibu datang ke dokter karena ibu-ibu sakit perut, oke? Sakit apa, Bu?
Sakit perut ya, bukan sakit hati. Sakit perut. Datang ke dokter, ditanya sama dokternya, apa keluhannya? Ibu-ibu jawab nggak? Oh nggak mau ah, janganlah, jangan sampai tahu keluhannya, kan nggak mungkin ya Bu. Pasti dikasih tahu. Oh perut bagian kanan saya sakit, saya mual, saya muntah, perut saya nyeri di bagian bawah. Kita kasih tahu nggak Bu keluhannya? Ya. Kalau orang kena penyakit hati, mau nggak jujur terhadap dirinya kepada orang lain? Saya teh suka gibah dok. Saya teh suka iri sama Teh Yunda dok. Ya kan? Saya teh nggak seneng dok melihat tetangga saya. Mau nggak ngaku bu? Saya teh suka julid dok. Apalagi kalau misalnya ada yang viral-viral, saya komentari dok. Gitu. Ya, saya nggak terima dok kalau misalnya saya dicaci, saya langsung bales, tipukin pakai batu. Mau nggak ngaku kayak gitu bu? Kagak bakal. Ya, itulah yang membedakan orang yang kena penyakit fisik sama orang kena penyakit hati. Lebih bahaya mana? Hati. Makanya dari tadi di awal kita sedang membersihkan hati kita. Karena apa bu? Jangan sampai ketika kita sudah berada di ranah hijrah ini, kita merasa orang yang paling benar. Jangan sampai kita merasa sudah paling solehah. Jangan paling kita merasa, oh ilmuku udah lebih tinggi. Ceramah Teh Yunda sama Kode ini sudah sering saya dengar. Nauzubillah. Penyakit yang paling sering dihadapi oleh beberapa orang yang sudah hijrah itu adalah penyakit sombong. Dan penyakit sombong ini, berita buruknya, inilah penyakitnya iblis, sehingga dia dikeluarkan daripada syurga. Apa kalimat sombongnya iblis? Apa kalimatnya, ada yang tahu? Ketika Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, apa kalimatnya bu? Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah. Lebih bagus api lah daripada tanah, kan gitu. Kita sering nggak ngomong kayak gitu bu? Oh sering banget. Ngapain gabung majelis taklim itu? Jelas-jelas majelis taklim itu mah masih awal-awal. Aku mah udah belajar kitab Teh Yunda. Biasanya ibu-ibu nih, ya. Tapi nggak ada di sini bu. Ya, insya Allah nggak ada di sini. Ada. Hati-hati. Penyakit sombong. Inilah yang menyebabkan iblis dikeluarkan Allah daripada syurga karena merasa lebih tinggi dari yang lain. Ya, ingat ibu-ibu, dunia ini hanya sementara. Tempat kita yang abadi adalah kampung akhirat. Mau cari apa sih bu di dunia ini? Cari anak. Misalnya nih kayak Yunda sama Koko belum dikaruniai keturunan, pasti pengen keturunan. Baik, nanti kita kasih ayatnya. Misalnya nih, yang ikhwan yang belum nikah, pengen apa sih dunia ini, kok kayaknya kerja dari pagi sampai petang, kayaknya rumit sekali kehidupannya. Ternyata pengen nikah. Lagi ngumpulin bekal nikah. Apalagi, ibu-ibu kerja bagi waktu antara ngurus anak dan suami, sambil kerja juga di kantor, ya, babak belur, capek, pegel-pegel. Ngejar apa sih bu? Ngejar harta benda yang bertumpuk-tumpuk, mobil, rumah, mewah, supaya dapat pengakuan dari yang lain. Betul apa betul bu? Ya, coba silahkan dibuka Quran surat Ali Imran ayat 14-nya. Capek kita nyari keturunan, kita kepengen wanita untuk kita nikahi, kita kepengen harta benda yang bertumpuk-tumpuk. Ini ada Allah jelaskan di Quran surat Ali Imran ayat 14-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah
minadh-dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang dia inginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk-tumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah ladang, dan lain sebagainya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Namun, wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah lah tempat kembali yang paling baik. Ini dilanjutkan lagi, coba silahkan ibu-ibu buka Quran surat Al-Kahfi ayat 46-nya. Supaya kita ini sadar, ternyata dunia ini gak ada apa-apanya. Di sisi Allah itu yang mahal. Surga itu yang mahal, makanya hadiahnya bukan piring cantik. Kesabaran ibu-ibu menghadapi pasangan, hadiahnya bukan piring cantik. Kesabaran para yang masih jomblo dalam menanti jodoh, menjaga diri untuk tidak pacaran, itu besar pahalanya. Makanya nggak dikasih piring cantik, tapi nanti dihadirkan jodoh terbaik di waktu yang paling baik menurut Allah. Coba dibuka lagi Quran surat 18 Al-Kahfi ayat 46-nya. Supaya kita sadar, di dunia ini cuman beramal saja, ya. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, perhiasan. Tetapi amal kebaikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Bu, kepengen gak yang belum punya harta jadi orang kaya? Betul? Pengen gak? Boleh gak jadi orang kaya, Teh Yunda? Boleh banget. Karena dalam Islam ini butuh beberapa komponen. Ada ulil amri, ada pemimpin yang amanah. Kita juga butuh ulama, ya. Ulama yang benar-benar takut kepada Allah, ikhlas dalam menyampaikan ilmunya Allah. Kita juga butuh agnia, para orang-orang kaya yang rajin bersedekah, dermawan, menginfakkan hartanya di jalan Allah, betul? Jadi boleh nggak jadi orang kaya? Boleh, silahkan. Tapi ingat, jadi orang kaya yang hartanya bisa dinikmati kaum muslimin, bermanfaat untuk kaum muslimin. Boleh punya anak, bagus, karena disebut itu adalah perhiasan. Boleh punya harta, bagus, itu adalah perhiasan. Pertanyaan Yunda gini, ibu-ibu semuanya ada yang pakai gelang emas? Angkat tangannya, ada yang pakai gelang emas nggak di sini? Nggak bakal Yunda minta, tenang aja. Ada yang pakai gelang emas? Ada, baik. Ibu-ibu yang pakai gelang emas cantik nggak? Cantik dong, betul nggak? Cantik lah. Kalau nggak cantik nggak mungkin dibeli, betul? Betul. Baik, pertanyaan Yunda. Yang pakai gelang emas cantik, yang tak pakai gelang emas bisa cantik juga nggak? Bisa. Karena itu perhiasan saja, bukan suatu kebutuhan, betul? Betul. Di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 46 ini, mohon diingat, harta itu perhiasan. Tak punya, tak menjadi masalah, tetap bisa ke surga. Anak-anak itu perhiasan, mohon maaf, tak punya anak pun masih bisa ke surga. Ya, namun ini catatan, garis bawahi, namun kebaikan, amal soli yang terus-menerus engkau kerjakan, amal ya, amal soli, kebaikan yang terus-menerus engkau kerjakan, itu lebih baik pahalanya di sisi Allah dan lebih baik untukmu menjadi harapan.
Jadi jangan sedih yang nggak punya harta. Ini kabar gembira untuk yang kurang-kurang harta. Kabar gembira untuk kami mungkin yang belum memiliki keturunan. Kenapa? Karena kata Allah, yang aku cintai itu bukan hartamu. Yang aku cintai itu bukan keturunanmu. Yang aku cintai adalah amal solihmu, kebaikanmu. Mau nggak kamu nolongin orang? Mau nggak kamu berlaku adil kepada orang? Mau nggak kamu tetap melakukan sesuatu yang terbaik walaupun nggak dibalas baik sama orang tersebut? Terus saja amal. Ilmu baru jadi manfaat kalau ilmu itu diamalkan. Rumusnya 2, IA, ilmu, amal. IA, ilmu, amal. Bareng-bareng ibu-ibu. Ilmu, amal. Tambahin satu lagi, ikhlas. Ilmu, amal, ikhlas. Ilmu, amal, ikhlas. Ilmu, amal, ikhlas. Lakukan, lupakan. Hari ini kita melakukan kebaikan. Hari ini kita udah nolongin orang lain, dia nggak bales, dia nggak terima kasih, lupakan saja. Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan. Insya Allah sudah ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apalagi yang berharga dari dunia ini, Teh Yunda? Nggak ada yang berharga selain di sini, hanyalah mengumpulkan amal, Bu. Teh Yunda boleh nggak bermain di dunia ini? Kan dikatakan dunia hanyalah permainan, silahkan bermain. Tapi kalau Yunda belajar sama guru-guru, silahkan bermain. Karena dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Tapi orang beriman, kamu jangan ikut bermain. Boleh nggak bermain, Teh Yunda? Ada nggak bermain yang jadi pahala? Banyak. Main apa, Bu? Main cubit-cubitan sama pasangan, sama suami. Tuh jadi pahala. Tapi kan saya nggak punya suami, gimana jiwa jomblo saya meronta-ronta nih, Teh Yunda? Ya sudah, main sama bapak, perhatikan bapak, bikinin kopi bapak, kan gitu. Jadi pahala. Apalagi, Bu, main yang jadi pahala? Main lari-larian sama pak suami, pernah nggak, Bu? Sudah kagak, Teh Yunda, encoknya kumat, ya. Apalagi, Bu? Ngapain lagi? Bercanda sama pasangan kita. Itu semuanya permainan yang dibolehkan dan berpahala. Banyak sekali. Silahkan bermain, asalkan permainan itu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih berharga daripada dunia ini. Kayak kata Ustadz tadi, kecuali dunia ini kalau ditimbang cuman seperti sebelah sayap nyamuk, nggak ada harganya. Makanya kalau kata Ustadz Abdul Somad, mohon diingat, kalau kau tak dapat dunia, kau tak usah sedih. Kalau kau tak dapat dunia ini, kau tak usah kecewa. Karena yang tak kau dapat itu cuman setetes. Ya, kalau kau dapat, nggak perlu berbahagia karena yang kau dapat cuman setetes. Kalaupun tak kau dapat, tak perlu kau sedih karena yang tak kau dapat itu pun cuman setetes. Kenapa harus sedih? Ya tapi kan Teh Yunda enak sih jadi orang kaya. Betul. Allah tahu kok harus menitipkan kekayaan kepada siapa di antara kita. Allah yang paling tahu isi hati kita. Betul nggak, ibu-ibu? Allah lebih tahu kenapa dititipkan kekayaan kepada si A, kenapa tidak kepada si B. Allah masih lihat si B belum siap dititipi kekayaan karena hatinya masih dipenuhi oleh harta. Ingat, kita hanya akan diuji oleh apa yang paling kita senangi. Yunda dan Koko senang sekali sama anak-anak. Alhasil qadarullah diujinya dengan keturunan. Itu betul adanya, Bu. Kita hanya akan diuji oleh apa yang paling melekat di hati kita. Yang paling melekat harta, pasti ujiannya di harta. Pasti ujiannya di ekonomi. Yang paling bucin, ya perbucinan, yang paling melekat pengen nikah, ya Allah Teh Yunda. Udah gak kuat kuliah, kan gitu. Hati-hati, bisa jadi lama nikahnya, mohon maaf ya. Ya, kenapa? Lepaskan kemelekatan tentang jodoh, perbucinan itu, lepasin. Ya, jangan sampai malah Allah lambatin. Makin gak kepengen nikah dan makin fokus mempersiapkan diri untuk nikah, insya Allah cepet nikahnya. Catat. Ya, hati-hati, Allah akan menguji kamu terhadap apa-apa yang paling melekat di hatimu. Tujuannya apa? Karena Allah tidak senang diduakan oleh apapun. Allah cuman pengen jadi satu-satunya di hati kita. Sepakat, ibu-ibu?
Sepakat karena sudah mulai ngantuk dan sudah mulai punya kerjaan sendiri ibu-ibu, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak. Kalau ada yang mau ditanyakan, Yunda kembalikan kepada moderator ataupun MC. Terima kasih banyak ibu-ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam menyampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.